Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bintang 75. Untuk video kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering atau biasa dijumpai di grup ataupun di forum ya. Ini untuk pertanyaannya yaitu biasanya itu apakah bisa untuk baterai LiFePO 4 itu diparalelkan dengan baterai VRLA atau baterai float atau sejenisnya ya, atau aki. Nah ini kan saya kebetulan pakai baterai pakai aki deep cycle, ini pakai aki, sedangkan yang sebelah atas sana yaitu itu saya pakai baterai LiFePO 4 itu. Nah ini saya paralelkan atau saya kombinasikan dengan baterai ini, baterai float ini. Nah sedangkan untuk baterai untuk aki ini VRLA atau deep cycle ini dia kan karakternya beda dengan LiFePO 4. Apakah bisa untuk diparalelkan? Ini saya kasih tahu dulu bahwa baterai itu ada yang namanya SOC sama DOD ya. Untuk lebih detailnya ini sudah saya tak kasih gambar. SOC itu adalah state of charge, yaitu dimana baterai dalam kondisi penuh itu SOC nya berarti 100%, atau sebaliknya DOD itu sebaliknya dari SOC. Kalau DOD itu berarti deep of discharge, artinya hitungan dimana baterai itu diizinkan untuk dikuras. Nah ini seperti ini kira-kira gambarnya. Kalau SOC 100% berarti baterainya kondisi penuh. Kalau masih 40% berarti SOC nya 40%. DOD nya itu kebalikannya dari SOC. DOD nya 60% berarti SOC nya 40%. Kalau baterai 0 itu berarti SOC nya 0, DOD nya 0. Nah untuk jenis VRLA itu dia SOC nya dia maksimal tegangan di 12,7 atau 12,8, sedangkan DOD nya dia batas bawahnya dia di 11,9. Nah ini yang dianjurkan. Ini kalau bagusnya dia di rank yang di hijau ini. Nanti untuk umur yang panjang kalau bisa jangan sampai penuh dan juga jangan sampai habis, jadi hanya cuma segini saja di rank 12,4 dan 12,06. Kalau untuk jenis LiFePO 4 ini kita bicara 12 volt ya, nanti tinggal dihitung kelipatannya saja. Ini untuk jenis LiFePO 4 dia maksimal di 13,5 99% dan batas bawahnya dia di 12,6. Nah ini sudah saya catat ya, seperti ini. Ini kan grafiknya kan nggak begitu jelas tabelnya. Untuk LiFePO 4 dia maksimal di 13,5, batas bawahnya di 12,6. Sedangkan VRLA itu 12,6, batas bawahnya 11,9. Kalau baterai atau aki VRLA dikombinasikan dengan LiFePO 4, nanti yang bekerja keras ini LiFePO 4 nya, karena habisnya LiFePO 4 itu tegangannya sama dengan penuhnya baterai VRLA. Nah, kalau dikombinasi, kalau diparalel antara baterai LiFePO 4 dan VRLA, ini nanti yang cepat rusak ini LiFePO 4 nya, VRLA nya dia nggak bekerja. Kalau kita LVD nya atau DOD nya kita set di 11,9, baterai ini dia akan habis 11,9 itu dia di 5% DOD nya LiFePO 4. Nah, kalau sampai 5% berarti dia kan sudah habis ini. Nah, solusinya biar baterai LiFePO 4 dan VRLA ini bisa bekerja sama, saya menggunakan dioda baut. Nah, nanti saya simulasikan atau saya lihatkan di atas ya. Ini saya pengertian dulu. Nah, untuk dioda baut dia kan bisa menurunkan tegangan di 0,7. Nah, ketika baterai ini sudah penuh, ini pun juga kondisi penuh, maka selisihnya dia 0,7
berarti dia kan akan tetap sama tingginya. Sedangkan kalau baterai ini sudah posisi habis 12,6, untuk VRLA nya pun juga kondisi sudah habis 11,6. Nah, ketika baterai ini lebih tinggi daripada tegangan baterai LiFePO 4, yang VRLA lebih tinggi dari LiFePO 4, maka arusnya dia akan diblok dengan dioda ini. Begitu juga sebaliknya, ketika baterai LiFePO 4 ini tegangannya lebih tinggi daripada VRLA, maka LiFePO 4 akan mengecas baterai VRLA. Kurang lebih seperti ini untuk gambarannya. Nah, ini ya, ini untuk baterai LiFePO 4, dan ini untuk baterai untuk aki VRLA. Ini jalurnya dia ke inverter, ini ke beban, ini jalur dari PV atau solar panel ke SCC ngecas VRLA. VRLA di load oleh inverter. Nah, sedangkan untuk LiFePO 4 ini kita paralelkan dengan VRLA dengan cara untuk SCC nya kita pisah. SCC nya dari panel masuk ke SCC, SCC ke LiFePO 4, baru LiFePO 4 dia akan ngecas VRLA ini. Tugasnya hanya seperti itu. Nah, ini kita kasih dioda penyearah. Ini dioda baut itu dia tegangannya di 1200 volt, maksimal di 70 ampere. Nah, ini ketika baterai ini penuh, maka dia akan ngecas baterai ini. Nah, karena dia ada diodanya, selisihnya 0,7, maka dia pun juga akan sama. Nah, ketika baterai di 13,5, dia outputnya dia di 12,6. Nah, ini kalau baterainya kondisi seimbang, tegangannya sama, maka dia tidak akan ngecas karena tegangannya sudah sama, setara. Tapi kalau baterainya ini sudah dikuras dan dia berkurang, maka LiFePO 4 bekerja mengecas baterai VRLA seperti ini kira-kira. Dan ketika baterai ini penuh, dia nggak akan bisa ngecas LiFePO 4 jika tegangannya lebih gede dari ini, dari VRLA ini ya, karena dia ada dioda blok. Nanti arusnya nggak bisa balik, dia hanya ke sini saja. Tugasnya hanya untuk ngecas saja ini. Kira-kira seperti itu ya. Untuk simulasinya kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah jalur ke LiFePO 4 di atas sana ya, yang itu tadi ya. Nah, yang itu LiFePO 4, dia jalur ke sini, terus ada kabel ke bawah, dia di paralel di busbar situ. Nah, di busbar itu, di baterai ini dia di paralel, terus masuk ke sini, baru ke inverter ini. Nah, ini tegangan baterai dia di 26 volt, sedangkan baterai yang ini dia di 26 juga. Nah, karena tegangannya sama, maka arusnya tidak mengalir ya. Ini nanti kalau tegangannya, ini tegangan asli dari baterai, cuman kalau untuk jalurnya, kalau untuk minusnya ini sudah ada dioda bautnya, berarti dia 12,6 dikurangi 0,7, maka dia setara dengan ini. Nah, untuk gambarnya atau detailnya kita lihat di atas. Nah, ini posisi di atas, ini baterai LiFePO 4 nya, dia konfigurasi 8S, ini 24 volt ya ini ya. Nah, ini untuk jalurnya, dia dari panel masuk ke SCC baru ngecas langsung ke baterai ini. Setelah dari baterai, dia output jalur sendiri ini, keluarnya dia pakai dioda ini. Nah, ini dioda bautnya. Nah, ini saya pasang 2 karena jalurnya 2. Nah, untuk tegangannya sendiri, dia jalur untuk outputnya dia 0,7 dikurangi 0,7 volt karena dia pakai dioda ini. Nah, dia hanya bertugas untuk ngecas ke sini, ini ke bawah ke baterai tadi, dia untuk ngecas VRLA. Terus untuk jalur dari SCC ke baterai, dia langsung tanpa melewati dioda baut, kurang lebih seperti itu.
Nah ini untuk jalurnya dia ditaruh di minus ya, ini ya. Nanti dia hanya searah, dia keluar saja. Nanti dia dari VRLA nggak bisa balik lagi ke sini. Nanti ini bertugas hanya untuk ngecas VRLA atau yang di bawah saja. Nah ini saya kasih voltmeter, ini indikator untuk LiFePO 4 ke VRLA ya, ini ya. Ini karena tegangannya sudah sama, maka dia statis atau tidak ada arus dari VRLA, dari LiFePO 4 ke VRLA dia tidak ada arus atau tidak ngecas karena tegangannya sudah sama. Ini tegangannya dia setelah dari dioda ya, berarti sudah dikurangi 0,7 volt. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ini nanti kita lihat kalau dia posisi ngecas ya. Artinya kalau posisi ngecas lah, ini sedikit ini. Kalau posisi ngecas, LiFePO 4 ngecas VRLA nya, berarti tegangannya dia lebih tinggi dari VRLA LiFePO 4 nya. Nanti kita lihat kalau dia posisi ngecas, ini sudah ngecas tapi masih dikit ini. Nanti kalau dia ngecas ya. Oke, ini kondisi sudah sore hari, panel juga sudah produksinya sudah menurun. Terlihat ini untuk tegangan LiFePO 4 nya dia di 26,4 volt, sedangkan untuk baterai VRLA nya dia di 25,1 volt. Nah pada saat seperti ini baterai solar panel, baterai dari LiFePO 4 dia mengisi ke atau ngecas ke baterai VRLA. Nah ini nampak untuk wattnya yang dari LiFePO 4 dia 320 watt, 320 watt masuk ke VRLA yang di bawah ya. Terus dia naik ke inverter. Nah, ini beban rumah saat ini di 600 watt, sedangkan ini yang dari VRLA dari LiFePO 4 3,325 watt, 324 watt ya, 324 watt. Jadi ini padahal 600 watt, berarti sisanya dia ngambil di ini, di baterai ini, sisanya dia ngambil di sini. Nah, nanti kalau sudah tegangan dia sudah rendah atau sama dengan VRLA nya, maka dia sudah tidak ngecas lagi. Ini nanti nol ini. Nah ini, nah, kira-kira seperti itu. Nanti seperti ini ya gambarannya yang tadi ya. Nah ini dia dari LiFePO 4 dia ngecas baterai VRLA. Ini diodanya kan searah ke sini, kalau ke sini dia nggak bisa. Nah kira-kira seperti ini. Nah ini bebannya rata-rata 680 650, sedangkan yang ini cuma 300 watt. Nanti sisanya dia ngambil dari baterai VRLA, dua-duanya kan di sini. Nah ini tegangan baterai di 25, ini baterai VRLA nya, ini baterai LiFePO 4 nya. Selisihnya dia kan di 0,7, nanti sampai setara dia nanti selisih 0,7. Nah ini 25,3, nah ini 26 ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang salah silahkan dikoreksi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sun.